Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelas Manajemen Mutu CS akan menjelaskan materi di pertemuan 9 manajemen, yaitu tentang Cost Quality Management and Just in Time. Nah, Cost Quality Management atau Cost Quality Management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap kinerja perusahaan yang dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Cost management juga membantu perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Kemudian ada arti dari cost quality management tersendiri, yaitu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan organisasi dalam menjalankan usaha. Quality cost management yang dijalankan dengan baik akan mampu membuat perusahaan mengurangi kerugian secara signifikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan. Kemudian di sini juga ada kualitas suatu produk gitu. Kualitas suatu produk juga merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan. Kemudian ada cost behavior. Cost behavior ini digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagian dari modal dalam produksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior ini menjadi penting utama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Kemudian ada cost quality, ini tidak ditulis, tidak diketik gitu. Saja saya akan menjelaskannya. Cost quality ini peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kualitas produk yang baik tidak hanya menjadi karakteristik dari suatu perusahaan dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian keunggulan dari produk tersebut. Kita langsung saja ke just in time. Konsep inventory just in time ini pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ono, Jepang, dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia ke-1. Konsep ini digunakan untuk menghadapi dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah, sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Toyota Motor Corporation saat ini beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan model. Jika tidak, menyimpan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian sistem JIT ini mulai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Di Amerika, sistem ini terkenal dengan sebutan Lean Man. Kemudian ada pengertian dari just in time tersendiri adalah metode inventory yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dari proses produksi suatu perusahaan dengan cara meminimalisasi persediaan barang. Dengan metode ini, perusahaan akan mampu mengurangi pemborosan, terutama untuk pengurangan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah non-value added active. Sehingga pada akhirnya JIT akan meningkatkan nilai keuntungan dari perusahaan tersebut.
Kemudian ada tujuan dari just in time ini, yaitu untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.